kali ini saya akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Pada supervisi kali ini saya akan mensupervisi Ibu Karisma Ayu Alamiati. Tapi sebelum melaksanakan supervisi ada beberapa pertanyaan pra-observasi yang akan saya coba tanyakan kepada Ibu Karisma. Selamat siang Ibu Karisma. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya melakukan observasi, melakukan supervisi pada pembelajaran Anda, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Karisma. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan Anda ajarkan kira-kira apa? Tentang bimbingan karir. Nanti akan membantu siswa untuk menelaah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan mereka dalam mempertimbangkan nanti perguruan tinggi dan jurusan yang dipilih itu memiliki wawasan karir yang cukup luas. Baik, jadi bimbingan karir terutama untuk siswa-siswa kelas 12 untuk memilih perguruan tinggi yang nanti akan jadi acuan bagi mereka. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai melalui pembelajaran ini kira-kira apa saja? Area pengembangannya tentang wawasan dan kesiapan karir. Apalagi kira-kira selain itu? Ya, kesiapan melihat kondisi diri, lingkungan, dan pertimbangan dari orang-orang sekitar gitu dalam memutuskan karir yang akan diambil nanti. Baik, jadi kesiapan nanti mungkin dukung dari orang-orang sekitar dan lain sebagainya untuk hal yang ingin dicapai. Kemudian yang strategi yang perlu dipersiapkan kira-kira apa? Nah, itu nanti saya bimbingan karirnya itu melalui bimbingan klasikal. Jadi dalam kelas nanti strateginya menggunakan project based learning. Ya, nanti jadi ada hasil karya dari hasil eksplorasi anak-anak untuk menjelajah perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu, terutama yang dekat-dekat dengan sekolah kita. Jadi sudah saya catat di sini dari tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang tidak dicapai dan strategi yang dipersiapkan. Baiklah, ini kira-kira untuk pembelajarannya kapan gitu? Besok ya? Siap. Baik, kita akan coba cross-check apa yang jenengan sampaikan untuk pembelajaran besok pagi. Sampai jumpa untuk besok pagi kita supervisi. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Ya, terima kasih Burhan sudah memimpin doa pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga ke depan bisa membawa manfaat dan lancar ya. Oke, gimana kabar kesehatannya? Masih sehat? Sehat badannya? Sehat. Sehat mentalnya? Bu Karisma cek dulu untuk kehadirannya ya. Oke. Berarti yang tidak masuk ada 2 orang sakit. Ini sejak kapan sakitnya? Kemarin. Oke, yang masih sehat dijaga kesehatannya ya. Oke. Untuk kelas 12 IPA 5, kemarin Bu Karisma pernah menyampaikan sebuah angket tentang rencana karir kalian setelah lulus SMA mau kemana gitu. Di sini Bu Karisma akan menyampaikan sebuah topik tentang bagaimana cara kalian untuk mengeksplorasi tentang pendidikan tinggi. Nah, apa kegiatannya pada pagi hari ini sampai nanti siang? Ini sudah siap belum? Sudah siap? Halo? Hai. Siap. Oke. Sebelum kita mulai, kita game dulu boleh? Boleh. Perhatikan instruksi dari Bu Karisma. Setiap baris ini adalah sebuah kelompok. Nanti kertas ini akan ke belakang, terus kembali ke depan. Tak kasih waktu 2 menit. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang komunikasi sama sekali antara satu dengan yang lain. Silahkan buat coretan, dimulai dari 1, 2, 3. 1 orang 1 coretan. Kita lihat apa hasilnya. Sekarang dibalik, ini tadi bagian sini ya. Kita ulangi, saya tunjuk kamu sebagai ketua dalam kelompok ini. Sekarang ketua kelompok, silahkan menentukan mau gambar apa. Ditulis di sini, tak usah dikatakan. Ditulis di sini. Gambar apa gitu, yang mudah, yang bisa dipahami. Silakan. Pak Ketua dari masing-masing kelompok sudah menentukan gambar apa. Sekarang prosesnya seperti yang tadi.
1 orang 1 coretan. Sudah paham? Waktu dimulai dari sekarang sesuai perintah dari Pak Ketua. Oke? Silakan dicoret. Oke, sudah. Silakan diangkat, dilihatkan ke anggota kelompoknya. Seberapa cantik gambarnya? Bagus loh kalian. Oke. Dari kedua gambar yang kalian lakukan, yang kalian coretkan di selembar kertas ini, sekarang Bu Karisma tanya, apa bedanya gambar pertama dengan gambar kedua? Gimana Mas? Yang pertama itu bentuknya tidak kelihatan karena masing-masing anggota memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda. Sedangkan yang pertama itu memiliki bentuk yang sama karena masing-masing anggota memiliki tujuan yang sama. Paham dari apa games kita kali ini? Paham maknanya? Jadi ketika kalian memiliki tujuan, padahal itu dalam sebuah kelompok misalnya, tapi punya pemikiran sendiri-sendiri, dan itu tadi tidak ada apa? Antara satu dengan yang lain tidak ada apa? Komunikasi. Akhirnya bentuknya apa? Tidak karuan, tidak terbentuk. Apa ini? Mau gambar apa? Kan nggak jelas. Ya nggak? Ya, berbeda dengan ini. Pak Ketua sudah memberikan tujuan. Kita gambar rumah ya. Entah itu bentuknya seperti apa, akhirnya jadi rumah. Apa yang dilakukan Karisma pada simulasi games singkat ini akan berdampak. Maksudnya kita akan bawa sampai nanti pertemuan pertama ini dan sampai pertemuan selanjutnya. Jadi Bu Karisma di sini ingin mengajak kalian membuat sebuah tujuan. Sekarang Bu Karisma pengen tanya, adakah di sini yang pernah mengakses? Ini kan mau kuliah semua nih, kebanyakan lah ya, kebanyakan mau kuliah. Adakah yang pernah mengakses web kampus atau situs resmi dari perguruan tinggi? Dari kampus yang ingin kalian masuki, udah tahu belum? Belum bentuk-bentuknya. Setahu kalian bentuk perguruan tinggi? Nih, pendidikan tinggi itu tidak hanya UNS, tidak hanya UGM, tidak hanya UNES. Jadi pendidikan tinggi itu, ini secara singkat aja ya, ini yang udah bilang. Ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi. Itu sekilas tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bentuknya ya, mulai dari 1, universitas, 2, institut, 3, sekolah tinggi. Nah, oke. Sekarang Bu Karisma pengen tanya, menurut kalian, kalau SMA Gudang itu paling banyak masuk di mana? UNES. Lewat jalur? UNES, pengen tahu data alumni? 3 tahun terakhir? Biar bisa melihat fakta yang terjadi di SMA Negeri 1 Gudang tercinta? Mau? Oke, ketua kelas, WA-nya on, tak kirimi ya. Nah, itu ada 3 link dari sebaran alumni di SMA Negeri 1 Gudang. Nah, sebelum kalian mengeksplorasi 3 link itu, di sini adakah yang bisa desain pakai HP, Canva atau apa yang kekinian itu loh. Jadi, kita akan membentuk sebuah kelompok berisikan 6 orang, ada 6 kelompok, isinya 6 orang. Jadi nanti kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Kalian mengeksplorasi sebuah perguruan tinggi yang berpeluang untuk kita masuki. Kalian masuki. Kalian akan coba untuk pertimbangkan. Kampus mana aja nih? Ada 6 kampus pilihan. Sing ketoknya SMA Gudang biasa masuk di situ. Kenapa kok bisa masuk di situ? Gitu. Nanti kalian eksplor. Nanti Bu Karisma akan bantu untuk tutorial mengeksplor perguruan tinggi di situs resminya, tidak hanya di IG ya. IG. Sudah deal? Kelompok 1, UIN Raden Mas Said Surakarta. Kelompok 2, Universitas Negeri Jember. Kelompok 3, Poltekkes Negeri Surakarta. Kelompok 4, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kelompok 5, Politeknik Negeri Semarang. Kelompok 6, Universitas Negeri 11 Maret, sorry. Oke, sudah terbentuk kelompok dan silakan sesuai dengan lembar yang ada di situ. Silakan ditelaah. Sebelum ditelaah, ini Bu Karisma akan menampilkan cara mengakses. Ada ciri-cirinya situs resmi di perguruan tinggi, itu ada domainnya. Domain itu yang tertera di belakang web, ACID. Itu singkatan dari Akademi Indonesia. Akademi kan artinya sekolah itu. Nah, artinya seperti itu. Jadinya coba dilihat, kita buka ugm.ac.id. Kalian buka di bagian pendidikan. Di sini akan banyak sekali rumpun rumpun ilmu. Ya, kalian bisa melihat prospeknya, keunggulannya, ada di sini semua. Setiap kampus pasti menampilkan ini. Nah, setelah itu, selain dari situs resmi, kalian juga akan melakukan sebuah wawancara dengan salah satu atau salah 2 alumni, terserah. 1 boleh, 2 boleh. Silakan nanti diwawancarai salah satu orang, kenapa kok keterimanya di UNS Mandiri dan bagaimana perjuangannya, lika-likunya seperti itu. Silahkan ditanya sedetail mungkin, nanti dikemas dalam sebuah slide. Saya yakin kalian pasti bisa. Kita sepakati 2 minggu dari sekarang, boleh? Tapi saya meminta tanggung jawab dari masing-masing kelompok untuk nanti bisa menampilkan hasil dari eksplorasi kalian tentang pendidikan tinggi sesuai dengan topik yang sudah didapat. Nah, hal-hal yang bisa kalian muat dalam slide itu, gimana? Sudah ada gambaran? Oke. Hanya 2 itu, situs resmi sama sharing alumni yang nanti bisa kalian jadikan sebuah karya berbentuk flyer yang akan diupload di BK Semansaku.
kenapa Bu Karisma mendorong kalian untuk melakukan sebuah penelusuran. Ini kan kita sedang digembor-gemborkan tentang literasi. Ketika kita memilih sebuah jurusan, jangan hanya karena perkataan orang lain. Atau jurusan itu muncul dari orang lain, terus, oh karena aku taunya perawat, jadi aku milihnya perawat aja deh. Karena aku taunya teknik sipil, ya udah teknik sipil. Padahal ada teknik yang lain, ada rekam medis, ada yang lainnya. Itu hanya karena kalian belum tahu. Nanti malah menjadi sebuah kerugian yang besar buat kalian. Gitu ya. Semangat untuk literasi, semangat untuk mengeksplor pendidikan tinggi, sharing-sharing dengan alumni akan sangat membantu kalian dalam mempertimbangkan pilihan karir. Kita bertemu 2 minggu lagi untuk menyiapkan sebuah karya yang akan nanti ditampilkan, diberikan masukan oleh teman-teman, dan akan diupload di akun Instagram, atau bahkan nanti bisa saya lobbykan buat diupload di web sekolah gitu, dari hasil karya kalian gitu. Itu saya kira cukup sekian, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karisma sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat luar biasa. Tadi coba saya lihat juga murid-muridnya antusias, strategi, area pengembangan yang Ibu lakukan juga kelihatannya sudah sangat mantap, sangat bagus sekali. Tetapi kita coba refleksi Bu Karisma, kira-kira yang tadi sudah Anda lakukan selama kurang lebih 2 jam pelajaran tadi. Menurut jenengan, menurut Anda itu kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama pembelajaran tadi? Ya, pembelajaran yang saya lakukan tadi yang sudah berjalan sesuai rencana itu mulai dari membuka kelas dan memberikan semacam ice breaking seperti itu sudah saya lakukan. Lalu untuk pembagian kelompok saat project based learning untuk membuat sebuah karya itu juga sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ini sudah masuk, boleh saya ceritakan langsung yang belum saya lakukan? Baik, bentar Bu. Jadi berarti jenengan sudah menyampaikan bahwa yang sudah berjalan dengan baik ternyata pembukaannya dengan doa tadi sudah dipimpin dengan orang yang berbeda, ice breaking-nya juga sangat luar biasa, gambar itu masuk ke penguatan, juga pembagian kelompok ini ternyata sudah sangat berjalan dengan bagus sekali. Nah, kira-kira dari hal yang tadi sudah berjalan bagus, apakah ada yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki? Ya, yang sangat perlu saya tingkatkan itu tentang manajemen waktu. Ya, manajemen waktu karena kita membuat kesepakatan project based learning itu tidak bisa langsung jadi dalam 1 kali pertemuan. Jadi untuk monitoring siswa per kelompoknya itu membutuhkan waktu masing-masing kelompok untuk kita berkolaborasi membuat hasil karya itu dengan baik. Jadi saya kendalanya di waktu, manajemen waktu biar berjalan dengan baik. Karena pada akhirnya yang bisa presentasi di jadwal yang sesuai rencana itu hanya 3 kelompok. Ada di situ ada 5 sampai 6 kelompok. Ya. 6 tapi yang bisa presentasi cuma 3. Ya. Ada hal yang perlu diperbaiki lagi selain manajemen waktu mungkin? Tentang, kalau saya sih pemilihan kata-kata ya. Ya, pemilihan kata-kata ketika saya mengajar itu terkadang saya menggunakan bahasa yang terlalu santai, maksudnya terlalu santai. Kadang saya membahasakan dengan anak-anak itu teman-teman, padahal itu kurang pas seperti itu, harusnya anak-anak dan sebagainya. Dan mungkin kelihatan komunikatif gitu. Ya, maksud saya seperti itu, tapi kadang kurang pas menurut saya itu. Oh, gitu. Jadi manajemen waktu, pemilihan kata-kata atau disinya yang mungkin khas dalam pembelajaran. Ada hal yang lain mungkin yang perlu diperbaiki selain kedua hal itu? Ini hasil karya anak itu tidak sepenuhnya saya upload. Jadi mungkin bagi anak ini apresiasi dari saya kepada anak itu bisa jadi menjadi penilaian dari anak ke saya tentang apa yang harusnya bisa saya unggah ke media sosial dan sebagainya. Karena itu hasil karya yang kemarin saya janjikan untuk diupload di media sosial. Tapi hanya beberapa karena ya memang yang presentasi hasilnya yang cukup berkualitas, kualitas itu. Manajemen waktu, diksi, pemilihan kata-kata, mungkin apresiasi yang
mungkin dengan masih kerasa masih kurang. Kira-kira ada lagi yang mungkin perlu ditambahkan, yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Sudah. Oh, sudah. Baru ketemu itu. Baru ketemu itu, tapi sudah sangat luar biasa loh kita ini. Iya. Dari manajemen waktu itu dulu. Kira-kira apa yang mungkin perlu strategi yang perlu ditingkatkan kembali untuk pembelajaran yang akan datang? Iya. Kolaborasi, komitmen yang harus dibangun dengan siswa seperti itu ketika menentukan sebuah proyek dengan pembelajaran seperti ini. Itu komitmen bersama dengan siswa, membuat komitmen bersama itu. Kesepakatan lah, Kesepakatan, dengan siswa supaya ya itu tepat waktu, kemudian pembelajaran dan penugasan bisa diselesaikan dengan baik, itu mungkin ya di kesepakatan dengan siswa. Kalau mengenai pemilihan kata-kata, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang itu? Ya harus belajar lagi, Belajar lagi. Seharusnya harus menggunakan kata apa gitu untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan. Tapi memang kadang perlu diperlukan ya yang satu begitu. Tapi ya dalam konteks pendidikan mungkin ya, mungkin hal yang perlu dicontoh itu untuk siswa. Untuk meningkatkan yang terakhir tadi disampaikan apresiasi yang kurang itu kira-kira bagaimana? Yes, waktu pembelajaran di akhir pembelajaran itu saya sudah mencoba meminta maaf jika nanti ada beberapa karya yang mungkin tidak jadi diupload gitu. Tapi kalau nanti ada perbaikan, maksudnya dari hasil karya itu anak-anak berniat untuk mengabadikan hasil karyanya itu, maka saya juga akan memberikan kesempatan seperti itu. Ya. Jadi secara umum tadi sudah saya coba sampaikan bahwa ini pembelajaran tadi sudah sangat, saya katakan sudah sangat luar biasa, sangat belajar, sangat berhasil dengan baik. Mulai dari pembukaan saya menutup, tapi memang ada perlu beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya, dari manajemen waktu, pemilihan kata-kata, sampai apresiasi. Mudah-mudahan dari manajemen waktu, pemilihan kata-kata, mungkin sih ada. Satu lagi, jadi masuk dari pembelajaran saya dengan menggunakan project based learning ini satu hal yang ingin saya naikkan dari apa yang ada pada siswa adalah literasinya. Oh, literasinya. Iya, literasinya, karena ketika ditanya kamu pengen kuliah di mana, jurusan apa, itu tidak tahu karena apa? Tidak membaca. Tidak pernah membaca ataupun mengunjungi web-web kampus seperti itu. Itu yang ingin saya kembangkan tadi ya. Iya, luar biasa. Ini juga penting sekali karena memang untuk nambah wawasan anak, terutama yang mau menuju ke perguruan tinggi. Kalau nggak baca, nggak banyak informasi otomatis. Ini dari apa yang tadi saya jenengan sampaikan ketika pembelajaran ini sangat luar biasa. Artinya siswa sudah mulai mencoba membuka-buka dan seterusnya. Baik Bu Karisma, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa, saya sudah mencoba memberikan supervisi. Mudah-mudahan ke depannya pembelajaran berikutnya strategi-strategi yang jenengan sampaikan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan pembelajaran ke depannya untuk siswa juga berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Karisma. Terima kasih Pak.